Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai suhu dan kalor pada kelas 8. Oke, pernahkah kamu demam? Pasti pernah. Saat kamu demam dan kamu pergi ke dokter, dokter pasti akan mengukur suhu tubuhmu terlebih dahulu, bukan? Ya. Tapi tahukah kamu apa arti dari suhu itu? Mari kita cari tahu bersama. Nah, pada materi suhu dan kalor, kita akan membahas 3 submateri pokok, yaitu suhu dan pemuaian, kalor dan pengaruhnya, serta perpindahan kalor. Pada sub pertama, kita akan membahas mengenai suhu dan pemuaian. Apa itu suhu? Jika kita lihat dari gambar, ini ada seorang anak yang mencelupkan jarinya ke dalam 3 buah wadah yang berisi air dengan suhu yang berbeda. Ada suhu cold, warm, and hot. Dan suhu adalah derajat panas suatu benda yang dapat diukur. Selain itu, alat pengukur suhu yaitu termometer. Termometer sendiri kita ketahui bahwa termometer yang biasa kita pakai ada 4 skala termometer, yaitu Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur dengan titik didih dan titik beku yang berbeda-beda, seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Kemudian, bisakah nilai suhu dalam skala Celsius dirubah menjadi Reaumur? Bisa, dengan cara menggunakan persamaan berikut. Karena kita akan mencari skala Celsius, akan kita rubah menjadi skala Reaumur, maka di sini Tx dan Ty kita rubah sesuai dengan yang kita butuhkan. Tx di sini kita rubah menjadi Tc, simbol untuk Celsius, Ty disimbolkan untuk Reaumur, maka Tr. Di sini ada Tb dan Ta. Tb itu apa? Tb itu titik beku air. Untuk skala yang mau kita gunakan, misalnya X tadi Celsius, berarti titik beku untuk termometer Celsius. Ta ini adalah titik didih airnya, dimana Tax itu kan tadi adalah untuk mengacu pada skala Celsius, maka di sini TA-nya adalah titik didih untuk skala Celsius. Hal yang sama juga dilakukan untuk termometer skala Y yang mewakili termometer untuk skala Reaumur. Masuk lagi pemuaian. Pemuaian merupakan perubahan bentuk benda, baik itu panjang, luas, maupun volumenya akibat perubahan dari suhu. Di mana pemuaian sendiri terdiri atas 3 jenis, yaitu pemuaian panjang, luas, dan pemuaian volume. Di mana untuk pemuaian panjang dan luas hanya dialami oleh zat padat saja, sedangkan untuk pemuaian volume di sini dialami oleh zat padat, cair, serta gas. Berikut ini pembahasan mengenai pemuaian panjang. Pemuaian panjang di mana suatu benda akan mengalami pertambahan panjang akibat adanya pertambahan suhu dalam benda tersebut. Di mana L0 ini adalah suhu awal panjang awal benda, kemudian delta L adalah pertambahan panjang benda setelah dipanaskan. Seperti kita tahu bahwa tukang patri ini akan memanaskan besi untuk agar mudah dibentuk dan juga mengalami pertambahan panjang, di mana persamaannya adalah delta L sama dengan alpha dikali L0 dikali delta T. Delta T sendiri adalah perubahan suhu. Lanjut, contoh dari pemuaian panjang yang paling sering kita ketemui adalah direnggangkannya kabel listrik dengan tujuan bahwa ketika kabel listrik ini terkena panas dari matahari, dia akan mengalami pemuaian, sehingga jika pemuaian itu terjadi, masih terdapat ruang yang digunakan oleh
kabel listrik ini untuk memuai. Bisa kita lihat perbedaan ketika pada siang hari dan juga pada malam hari. Pada siang hari, kabel lebih renggang ketimbang pada malam hari, karena pada malam hari suhu menjadi lebih rendah dan mengakibatkan panjang kabel listrik menjadi menegang. Sama halnya seperti rel kereta api yang terbuat dari besi, di mana di sini terjadi pembelokan pada rel kereta api. Secara normal kita tidak bisa membelokkan besi dengan mudah, tapi di sini bisa dilakukan dengan cara memanaskan besi itu terlebih dahulu, baru dilakukan. Ketika besinya sudah memuai, maka kita lakukan pembelokan seperti ini. Lalu pemuaian luas. Pemuaian luas berarti pertambahan luas dari suatu benda akibat adanya pemberian panas yang menghasilkan perubahan suhu. Masih sama, pemuaian luas masih berkaitan dengan perubahan suhu yang menyebabkan terjadinya perubahan luasnya. A0 adalah luas awal dan delta A adalah luas akhir setelah dipanaskan. Contoh pemuaian yang paling sering kita lihat adalah pada pemasangan kaca jendela, di mana pada kaca jendela kita tidak dipasang rapat sekali dengan rangka kayunya. Hal ini dimaksudkan agar ketika kaca ini memuai, maka masih terdapat ruang untuk kaca tersebut melakukan pemuaian luas. Sama halnya pada rel kereta api juga dibuat celah, gunanya sebagai ruang untuk si besi ini memuai ketika rel kereta api dilewati oleh kereta api yang menyebabkan pertambahan suhu di rel ini. Nah, ketika suhunya bertambah dan rel ini mengalami pemuaian, masih ada ruang untuk si besi ini memuai. Kemudian ada pemasangan besi pada roda kayu untuk delman maupun pedati, di mana besinya sebelum dimasukkan ke dalam roda kayu, rangka roda kayu, besi ini terlebih dahulu dipanaskan agar ukuran luasnya lebih besar daripada roda kayu. Kemudian setelah dipasangkan pada roda kayu, roda yang telah terpasang besi akan kemudian didinginkan sehingga besi ini luasnya kembali seperti keadaan semula. Lalu pemuaian volume masih sama. Pemuaian berarti pertambahan atau perubahan bentuk, tapi di sini lebih kepada volumenya. Pemuaian volume biasa terjadi pada zat cair, padat, dan juga gas. Terlebih, zat gas lebih sering mengalami pemuaian volume. Kalian pernah kan melihat balon udara? Balon udara yang membawa penumpang banyak. Mengapa balon tersebut bisa terbang? Hal ini karena udara di dalam balon udara ini dipanaskan dengan diberikan api yang berasal dari pemanas yang ada di atas tempat berdiri penumpang. Ketika udara di dalam balon dipanaskan, maka udara tersebut yang berupa zat gas akan memuai sehingga balon ini bisa terangkat, di mana kita bisa mengetahui seberapa besar perubahan volumenya juga masih dibandingkan dengan perubahan suhu dari suatu benda tersebut. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan kalor dan pengaruhnya. Nah, kalau kita lihat dari kedua gambar ini, ada seorang yang sedang menyetrika pakaian dan ada juga yang sedang memasak telur. Nah, pakaian kita tahu bahwa kalau disetrika, pakaian yang awalnya kusut, maka dia akan menjadi licin. Sama seperti makanan yang awalnya mentah, kemudian kita masak, dia akan menjadi matang. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Nah, di sini setrika ini akan membawa perubahan suhu pada
baju kita, bukan? Sama halnya seperti api juga akan membawa perubahan suhu pada makanan kita. Perubahan suhu tersebut itulah yang kita sebut dengan kalor. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berasal dari perbedaan suhu yang dialami oleh benda, dimana besar sekali pengaruh kalor pada kehidupan kita sehari-hari. Kalor bisa berpengaruh pada perubahan wujud benda dan juga perubahan suhu pada benda. Nah, bisa kita lihat ketika kita memasak. Misal di sini masak makanan kita awalnya dingin dan belum matang. Kemudian setelah dipanaskan akan terjadi perubahan suhu pada makanan kita, bukan? Dan makanan kita akan menjadi matang. Nah, inilah yang menyebab salah satu pengaruh dari kalor, yaitu kalor akan merubah suhu suatu benda. Dimana karena di sini terjadi perubahan suhu, maka akan muncul delta T. Delta T adalah perubahan suhu, dimana kalor yang kita butuhkan untuk merubah suhu suatu benda itu adalah M dikali C dikali delta T. M itu apa? M itu adalah massa dari benda yang kita panaskan. Kemudian Q adalah kalor yang kita butuhkan untuk menaikkan suhu benda tersebut, dan delta T adalah perubahan suhunya. Selain itu, kalor ternyata juga bisa menyebabkan perubahan wujud dari suatu benda. Dari gambar berikut ini, kita bisa lihat bahwa ada beberapa balok es yang berubah menjadi air, disebut dengan melebur. Melebur di sini dia membutuhkan kalor. Maka di sini tulis perlu kalor. Kemudian jika dia ingin membeku, maka dia harus melepaskan kalor. Nah, perubahan-perubahan wujud ini dapat kita cari berapa besar kalor yang dibutuhkan untuk perubahan wujud benda ini dengan menggunakan Q sama dengan M dikali L dan Q sama dengan M dikali U. Apa perbedaan dari kedua ini? L di sini adalah kalor lebur atau kalor laten lebur, di mana nilai untuk setiap benda kalor leburnya berbeda-beda, dan untuk U ini adalah kalor uap, di mana uap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, jumlah kalor yang diberikan ataupun dilepaskan akan sama dengan jumlah kalor yang diterima. Seperti kita lihat pada grafik ini, ada yang menerima kalor dan ada juga yang melepas kalor. Nah, karena dia seimbang, sama, maka Q yang dilepas akan sama dengan Q yang diterima. Inilah prinsip dari asas Black. Jika kita lihat pada grafik, di sini ada grafik A, B, C, D, E dengan kemiringan yang berbeda-beda. Untuk titik A, di mana titik A di sini adalah grafiknya miring, dia mengalami perubahan suhu dari min 25 menjadi 0, berarti suhunya bertambah. Ketika kalor menyebabkan perubahan suatu benda, maka es yang awalnya suhunya min 25, dia akan berubah menaik suhunya menjadi 0 dengan menggunakan MCS kali delta T. Untuk grafik B, di sini bentuknya adalah es dan juga air. Karena pada tahap ini pada suhu 0 derajat dan grafiknya lurus, di sini terjadi perubahan wujud di mana kalor yang dibutuhkan akan sama dengan M dikali LS, kalor lebur S. Untuk grafik C, wujud bendanya adalah air, di mana di sini suhu awalnya 0, kemudian suhu akhirnya adalah 100, berarti terjadi perubahan suhu. Kita dapat mengukur seberapa besar kalor yang dibutuhkan dengan menggunakan persamaan ini. M dikali kalor jenis air dikali perubahan suhu yang dialami oleh air. Lalu untuk grafik D,
grafiknya hampir sama dengan titik B, di mana di sini grafiknya lurus merupakan perubahan wujud, di mana dia air berubah menjadi uap. Selanjutnya untuk E, karena dia grafiknya miring, maka di sini terjadi perubahan suhu dengan kita bisa mencari kalor yang dibutuhkan adalah massa dikali kalor jenis uap dikali perubahan suhunya. Dan dapat disimpulkan bahwa ketika grafiknya miring, maka di sini terjadi perubahan suhu antara C, A, C, dan E. Perubahan suhu. Untuk grafik yang lurus, untuk D dan B, ini adalah terjadi perubahan wujud, di mana untuk persamaan kalor yang kita butuhkan adalah M dikali L dan juga M dikali kalor laten uap. Berikut adalah fenomena kalor yang paling sering kita temukan. Pada saat pembuatan es krim wujudnya cair, kemudian awalnya es krim ini dibuat dengan bahan yang wujudnya cair, kemudian didinginkan, berarti cairan pembuat es krim tadi melepaskan kalor sehingga dia berubah wujud menjadi beku. Dan ketika kita memasak air yang awalnya dingin, kemudian kita panaskan akan berubah menjadi panas dan mendidih. Di sini terjadi perubahan wujud. Prinsip kerja kapur barus juga sama, terjadi perubahan wujud, lilin yang meleleh serta embun. Selain itu, di sini ada siklus hidrologi atau siklus terjadinya hujan, di mana air yang berasal dari samudra ataupun laut ini akan mengalami pemanasan oleh sinar matahari dan terjadilah penguapan. Air berubah menjadi uap yang dinamakan evaporation. Kemudian selain itu, air yang berasal dari tumbuh-tumbuhan juga menguap ketika mendapat sinar ataupun panas dari matahari dan membentuk awan-awan di langit seperti ini. Nah, awan-awan ini akan terkondensasi dan bergerak ketika tertiup angin menuju daerah yang lebih dingin. Ketika daerah tersebut, lokasi tempat awan tersebut sudah dingin, maka awan ini awan yang berupa gas akan mengalami penurunan suhu sehingga terjadi perubahan wujud kembali menjadi air. Air inilah yang jatuh ke permukaan bumi kembali. Selain itu, ketika suhu yang dialami oleh awan ini sangat dingin, maka gas tidak berubah menjadi air. Gas akan langsung berubah menjadi zat padat berupa butiran-butiran salju yang bisa kita lihat pada saat musim dingin. Kemudian ada perpindahan kalor. Perpindahan kalor sendiri terdiri atas 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa beda dari ketiga ini? Kalau konduksi itu adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel penyusunnya. Sedangkan untuk konveksi, perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel penyusunnya. Lain halnya dengan radiasi yang tidak memerlukan medium perantara untuk berpindah, seperti konduksi maupun konveksi. Ini adalah gambar untuk konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi, ketika tongkat ini dipanaskan, maka tidak akan terjadi perpindahan partikel dari titik A menuju titik B. Yang merambat hanyalah panas dari titik A menuju titik B. Lain halnya dengan konveksi, di mana konveksi diikuti oleh perpindahan partikel-partikel penyusun
zat tersebut ketika zat tersebut dipanaskan. Contohnya, ketika kita memanaskan air, partikel air yang paling bawah ini adalah yang paling cepat menerima panas karena dia jaraknya sangat dekat dengan sumber panas. Nah, ketika air ini sudah panas, air yang paling bawah sudah panas, sudah mengalami perubahan suhu, maka air ini akan berpindah ke atas dan posisi air yang di atas ini akan terdesak oleh partikel air yang datang yang telah panas, dan air yang suhunya masih rendah dia akan turun ke bawah, dan begitu seterusnya hingga air di dalam teko ini mendidih. Untuk radiasi adalah pancaran. Pancaran berarti untuk melakukan perpindahan kalor tidak memerlukan medium, seperti ketika kita berada di depan api unggun, kita akan merasa lebih hangat karena panas dari api unggun akan merambat tanpa medium ke tangan kita dengan cara radiasi. Selain itu, di sini ada gambar mengenai angin darat dan juga angin laut yang biasa digunakan oleh nelayan untuk pergi melaut. Angin darat adalah angin yang bertiup dari daratan menuju laut. Hal ini dikarenakan daratan ini lebih panas, suhunya lebih tinggi daripada di lautan, di mana prinsip perpindahan suhu adalah berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Ketika daratan lebih panas, maka udara di atas daratan akan berpindah ke laut yang suhunya lebih dingin. Hal ini yang menyebabkan terjadinya bertiupnya angin dari darat menuju laut yang digunakan nelayan untuk pergi melaut. Angin darat terjadi pada malam hari. Kemudian pada siang hari terjadi angin laut, di mana laut di sini lebih cepat panas daripada daratan. Karena laut lebih cepat panas, maka udara di atas laut akan bersuhu lebih tinggi daripada darat, sehingga udara di atas laut akan bertiup ke daratan. Hal inilah yang digunakan oleh nelayan untuk pulang dari laut menuju daratan. Baiklah, untuk menguji seberapa besar pemahaman kita, mari kita selesaikan soal berikut. Next, soal yang kedua masih sama tentang kalor. Oke, sekian pembahasan kita mengenai suhu dan kalor. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.